Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di Zona BK. Ngobrol ringan, hati lega. Gimana Bu Mega hari ini? Hari ini kayaknya ada yang berbeda nih Bu. Iya dong. Kita ada kedatangan tamu seperti di episode sebelumnya. Kita bilang akan mengundang tamu sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas temanya mengenai menjaga lisan dan perasaan. Iya. Baik dari segi psikologis, yaitu dari BK, maupun dari segi agama. Nah, di tengah-tengah kita nih ada guru apa? Piki. Wah, Sebelum kita membahas mengenai temanya, mungkin kenalan dulu kali ya. Iya, boleh dong. Ustadz yang ada di tengah nih. Iya. Tapi yang aku dengar nih, Bu Mega, kayaknya guru yang kita undang ini salah satu guru terfavorit loh di sekolah kita. Iya, kemarin udah rame banget anak-anak waktu tahu kita undang Pak Ii. Iya. Terus banyak pertanyaan juga ya, khusus nanti untuk hari ini ya. Dan kita akan jawab sama-sama hari ini. Iya. Mungkin boleh Pak Ii perkenalan dulu. Iya. Sudah berapa lama mengajar? Sebelumnya kuliahnya di mana? Jurusannya apa? Ya, silakan Pak Ii. Baik, terima kasih Kakak Mega dan Kakak Dewita yang sangat cantik. Berasa muda kita ya. Iya, pasti harus muda, hidup harus muda. Ya, harus muda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada siang hari ini saya akan memperkenalkan diri, yaitu dengan data pribadi saya. Pertama, saya bernama Iyu Barkah, guru Piki di MTS Negeri 19 Jakarta. Alhamdulillah menempuh kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, yaitu Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Itu di 2 tahun saya selesai S2-nya, kemudian mengabdi di MTS Negeri 19 selama 20 tahun. Wow. Kalau umur nih udah dewasa. Dewasa. Muda, masih. Kita bilang udah dewasa, Pak Ii masih muda. Masih muda. Ini yang bikin beliau menjadi favorit anak-anak ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Ya. Ngajarnya udah berapa lama Pak? Alhamdulillah ngajar selama di sini dari honor. Kalau dihitung-hitung udah lebih dari 20 tahun. Berarti dari awal mengajarnya langsung di MTS Negeri 19 honor. Wow. Honornya di sini, langsung diangkat di sini, dan mengajarnya pun di sini. Selalu mata pelajaran fikih Pak? Fikih. Pertama kali saya tuh mengajar bahasa Arab sama Pak Sukron. Bahasa Arab. Dan itu memang belum ada gurunya. Datanglah guru-guru yang sertifikat yang linier, yaitu Bu Haja Munani, dan digantikanlah saya dengan pelajaran yang namanya fikih. Dan sertifikasinya fikih juga. Begitu Kakak Mega dan Kakak Dewita. Ya, pengalaman hidup saya, alhamdulillah istri baru 1. Mau nambah lagi Pak? Alhamdulillah jangan. Belum. Ya. Oke, kita lanjut dengan tema kita kali ini ya Bu Mega. Menjaga lisan ya. Menjaga lisan. Nah, kalau misalnya dari BK, menjaga lisan itu kan berguna untuk supaya kita saling menjaga perasaan satu sama lain, mungkin juga menjaga kerukunan, terus supaya energi yang kita pancarkan juga baik, karena apa yang kita keluarkan itu baik. Kalau dari segi fikihnya gimana nih Pak Ii? Baik, Kakak Dewita dan Kakak Mega, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Mudah-mudahan akan saya bahas tentang masalah bab fikihnya menurut menjaga lisan agar supaya orang-orang tidak tersakiti. Memang kita mengetahui yang namanya lisan itu luar biasa Bang. Dari segi pergaulan, dari segi bermasyarakat, dari segi bertetangga dan berteman dan sebagainya. Kalau memang lisan kita tidak dijaga, orang akan mengakibatkan fatal buat bagi yang membicarakannya. Dalam kata kutip, itu yaitu dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok, kata-kata yang menyakiti hati, dan lain sebagainya. Itu dalam bentuk daripada fikih. Maka dari itu, lisan ini benar-benar harus dijaga
dan harus benar-benar diterapkan sehari-hari dengan kata-kata yang layyinan, thayyibah, khairun, dan lain sebagainya. Mungkin dalam Islam ada nggak sih hadis atau ayat yang menjelaskan tentang menjaga lisan ini? Ya, dari hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada umat manusia, ya, yang namanya perbuatan baik itu, menjaga lisan itu penting, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Orang belum dikatakan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan yaumil akhir kalau dia berbicaranya kurang baik. Kalau memang dia berbuat baik, maka dia harus katakan secara diam. Kalau tidak bisa berbuat baik, dan dia mengatakan yang benar-benar membawa manfaat buat manusia tersendiri. Itu daripada hadis Rasulullah SAW. Belum dikatakan beriman, ya. Kalau memang dia berbuat baik, silakan katakan yang baik. Kalau dia tidak bisa berkata baik, maka dia harus diam secara Islam. Jadi gimana nih cara kita tuh biar konsisten nih, tidak mengeluarkan atau lisan kita ini biar tidak menyakiti perasaan orang lain. Padahal kalau dalam sehari-hari kan kita itu kadang suka ngejek ya, Bu Mega. Nah itu gimana tuh Pak? Biar kita konsisten gitu dalam lisan kita. Ya, lisan sekali lagi kalau katakan konsisten, kita dilihat dulu. Bercanda dalam kata hati boleh. Itu hanya untuk hiburan. Tetapi kalau bercandanya untuk menyakiti, kita lihat lawan bicaranya. Ya, Bu Dewita sama Pak Heru misalnya. Ketika berngomong dilihat Pak Heru ini sebagai apa di situ. Kalau kita memang merasakan dekat banget, tapi jangan terlalu vulgar. Ya, jangan terlalu menyakiti mereka. Dengan begitu kita bisa menjaga lisan kita. Ya. Itu saja yang kata-kata. Jadi mungkin kita bisa lihat respon lawan bicara harus juga respon bicaranya, iya. Jangan sampai kita, wah nih Pak Heru atau saya lebih tuaan. Coy, gimana? Jangan. Ya, jangan, tidak baik itu. Ya, Assalamualaikum. Harus menghormati, karena dilihat dari lawan bicaranya. Siapa lawan bicaranya? Silakan dengan kata-kata yang baik semuanya. Kan di agama udah sedemikian rupa membahas tuh ya mengenai lisan. Memang sebenarnya dampaknya tuh sebesar apa kalau kita nggak bisa jaga lisan, Pak? Dampak yang paling fatal kan sudah kita lihat sehari-hari. Baik itu ada yang namanya di media sosial, pergaulan dan sebagainya. Itu dampak kita tidak bisa menjaga lisan akan mengakibatkan fatal. Satu, antara RW dengan RW lain ribut karena kata-kata yang tidak benar. Ya, pembicaraan yang tidak bagus, pembicaraan yang binatang-binatang keluar, panaslah, terus diserbu jadi tawuran. Dan bahkan terjadi pembunuhan. Kita sebagai teman begitu, yang namanya kita bergaul, kudu hati-hati. Ya, jangan menyakiti. Itu namanya bahaya buat diri kita dan kita tidak mempunyai teman. Ya, itu. Oke, sejauh ini nih karena podcast kita ini berkaitan dengan media sosial ya Bu Mega ya. Terus ada nih beberapa pertanyaan dari siswa kita Pak untuk masalah tentang sejauh mana sih lisan yang bisa kita jaga. Salah satu ada pertanyaannya dari di IG ya Bu Mega ya. Silahkan. Dari WH0SSFIR. Izin Pak, cara sadarin temen yang tutur katanya masih kurang baik tanpa menyinggung, gimana ya Pak? Baik, terima kasih. Kalau memang untuk menyadarkan orang itu tidak sekaligus, harus ada tahap-tahapnya. Ya kita ajak ngobrol baik-baik, ya jangan kita langsung tembak begitu aja di situ. Itu akan menyebabkan jadi fatal buat dia. Itu kita ajak ngomong baik-baik. Kenapa seperti itu? Kalau memang sudah karakter, ya repot dah. Ya, tapi kalau itu insya Allah masih bisa kita perbaiki. Yang namanya orang-orang seperti itu ngomongnya sembarangan dan lain pergaulannya kurang ajar dan tongkrongannya kurang baik dan lisannya pun tidak bisa dijaga. Itu harus kita ajak ngomong dengan sebaik-baiknya agar mereka bisa paham dengan ngomong kita face to face. Oh, berarti nggak boleh di depan orang lain ya Pak ya? Ya, pada hakikat seperti itu. Tapi terkadang ada kayak gini loh Pak, ada orang yang sudah berbicara ya, terus tanpa dia sadari udah menyakitin orang tersebut. Terus orang tersebut pun memberitahukan lah kepada, tapi dia tetap tidak sadar-sadar juga.
Jadi dalam konsekuensi agamanya tuh gimana Pak? Apakah misalnya perlu terkadang ada orang yang gini, oke bisa sekali 2 kali diomongin secara baik-baik. Paham gitu ya? Iya paham. Terus ini secara baik-baik pun Nggak paham-paham. nggak paham. Gimana tuh Pak? Emang dablok. Dablok. Siapa yang dablok? Ayo. Ya, ayo sampai dah. Ya, tolong perhatikan baik-baik anak-anakku semua nih. Ya, Kalau sudah dikatakan sebaik-baik mungkin, baik lewat teman, baik lewat BK, baik wali kelas, baik gurunya yang dipercaya, dia mendengarkan, alhamdulillah. Tapi kalau sudah berkali-kali juga di depan kita, iya, yes no, iya oke, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada perubahan yang mendablok itu anak. Perlu diruqyah. Sebenarnya itu terjadi bukan di anak aja kali ya. Karena di usia kita, usia kita yang orang-orang dewasa juga ada kan yang seperti itu. Ada. Ya, nah, kalau ada yang kayak gitu, sebaiknya kita gimana Pak? Ya. Yang cara menyikapinya lah. Cara menyikapi ya tadi saya katakan, yuk kita ngomong bareng-bareng dah. Jangan dipublikasikan atau gimana. Seperti BK dikatakan panggil tuh anaknya, kita ngobrol baik-baik, jangan langsung diponis begitu aja, ataupun jangan langsung dikatakan begitu aja. Kita ajak tuh, Bu, kira-kira gimana nih? Kok ibu sama anak-anak tidak jauh banget, anak-anak pada ibu benci dan lain sebagainya. Ya gimana Bu ya, kira-kira begitu, apa seperti itu. Tapi nggak mungkin sih kalau memang guru itu anak itu tidak salah, pasti tidak ada yang ngomelin. Nggak mungkin, pasti ada di faktor anaknya. Iya. Satu lagi nih Pak, dari pengalaman mungkin ya Bu Mega ya, ada orang nih baik di depan kita, tapi diomongin kita di belakang. Sama juga dong, lisan dong. Lisan, jaga lisan. Tapi, nah itu tadi gimana nih cara ilmu fikih atau tentang pandangan fikih tentang orang kayak gini nih. Jadi kalau kita di lingkungan kita ya, di dunia kita bilangnya kayak orang apa namanya istilahnya muka dua. Nah gimana tuh Pak? Ya itulah dikatakan muka dua itu sebenarnya sangat berbahaya. Intinya kalau memang dia bermuka dua, kita tidak mengetahui, kita harus pasrahkan kepada Allah. Intinya, ya. Kenapa begitu? Karena orang ini kan namanya inti dua kan di depan kita manis, ya itu tadi. Di belakang kita nendang, ya nendang sampai nyungsep tuh, sampai ke akar-akar nyungsep. Bener nih, kakak ada kita bener ini. Ya, karena kita nggak dimanapun ini Pak. Pasti ada kita temuin orang-orang yang seperti banyak di depan kita baik, nanti di belakang kita malah baik-baik gitu, diangkat-angkat kita, kita ada di itu. Maksudnya begini Pak, cara kita menyadarkan orang ini gimana gitu Bu Mega? Ini nggak sadar-sadar karena kalau kita lihat kebanyakan orang yang seperti ini, dia tahu dia salah tapi nggak mau disalahin. Benar. Jadi menyalahkan orang lain gitu ya. Menyalahkan orang lain. Ya. Fikih mengajak seperti orang itu mencari muka ataupun membuka aib-aib di belakang kita, itu katakan udah dosa besar. Udah pasti dosa besar. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu di depan kita mau baik orang, di depan kita mau tuh oke kita diangkat, pas di belakang kita diomongin. Itulah katakan Allah itu tidak senang kepada orang-orang seperti itu. Ya. Kita terima aja udah. Kita pribadi punya kewajiban untuk klarifikasi nggak Pak? Fayatul khairon auliyasmut. Itu katakan udah diam saja. Kalau kita timpalin nggak ada habis-habisnya, kita kan nggak tahu. Kalau memang kita tahu, kita panggil dia aja. Atau kita tahu orangnya, misalnya Pak, kenapa saya seperti itu kamu ngomong belakang gini-gini atau sebagai macam bentuknya kan? Udah. Kalau memang dia nggak mengaku juga, kita semua pasrah kepada Allah, kita doakan. Ya, jadi nggak apa-apa ini kita klarifikasi dengan orang tersebut. Oh nggak apa-apa, bagus itu yang bagus banget. Caranya baik-baik. Jangan sampai sama saling benci sama dia. Gitu kita diomongin, dikatakan iya atau belakang mendang lagi gimana segala macam bentuknya. Atau kita deketin, biasanya kalau orang baik mah enak. Iya. Ada lagi nggak Bu Mega? Ada lagi anak-anak. Pak, apa benar diam itu salah satu bentuk ibadah dalam Islam? Maksud diamnya itu seperti apa, Pak? Diamnya itu arti tidak menyauti dan ataupun kita tidak menimpalkan. Kalau kita menimpalkan pembicaraan kita, dia keras, kita keras, repot. Dia tidak bersalah, kita akan anggap bersalah, repot. Yang ada apa? Terjadi percecokan. Ya, percecokan antara satu dengan lain, terjadilah namanya dengki.
ya terjadilah ya namanya hasud, terjadilah namanya perpecahan antara teman, itu yang tidak diinginkan dalam Islam. Udah diam aja, diam itu adalah emas. Gitu. Ada lagi nih lisan. Tadi kan menjaga lisan ya. Kalau gibah itu salah satu dari lisan juga kan ya Pak ya. Nah, dosa nggak gibah kalau memakan bangkai sendiri atau bangkai sendiri, saudara sendiri? Kan udah jelas hadis Rasul, kata derulun nama gibah, jauhkan perbuatan gibah. Udah jelas. Mau dikatakan apa, udah nggak usah temen orang. Bangkai itu artinya kotoran yang bisa merusak jiwa kita dan jiwa orang-orang lain. Maka Rasul tinggalkannya seperti itu. Jangan sampai dia berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama Islam. Berarti nggak apa-apa tuh ya kita menjauhi teman kalau misalnya memang bukan menjauhi. Gimana caranya? Mendekati boleh, ya, tapi kita harus ada rem, batas-batas rambu-rambu. Nah, sebenarnya kita tahu dia, dia suka gitu. Kita harus tahu aja. Berarti sekedarnya. Enggak, terkadang begini Pak, kita lagi duduk-duduk ngumpul, tiba-tiba ada teman yang datang ngasih informasi lah, ya sama kayak gosip begitu. Mau kita sautin, kita takut itu gibah, tidak disautin nanti dia lu cuek banget sih sama gue, apa segala macam. Jadi anggapan dia, pandangan dia itu buruk, kita nggak terima dia dengan welcome atau apa gimana Pak? Nah itulah orang-orang kita sortir. Kita ambil mana pembicaraan yang kelihatan orang-orang seperti itu. Ini orangnya mau ngadu domba atau tidak? Itu kan, ini orangnya mencari muka kita atau tidak? Apa kata orang mencari pembelaan kita atau tidak? Itu harus kita sortir. Nah kita diam itu bukan nanti diam kalah, tapi dia untuk menang. Menang apa? Menang untuk mencari informasi yang benar. Itu berarti kalau kita tahu nih, kayaknya nih yang dia informasikan ke kita ini kayaknya belum akurat nih. Belum akurat. Ya dengerin aja. Tapi nggak usah ditimpalin gitu omongannya. Benar, itu kita dengarkan apa pembicaraan dia, benar apa enggak. Mungkin kita mencari informasi yang lain lagi. Dari si A nih, benar sih si A itu begini. Kata siapa dia begini, kita ngasih informasi yang lain. Jangan langsung kita telan semuanya. Itulah akan mengakibatkan perpecahan di antara kita. Bergaul silakan bergaul. Banyak teman silakan banyak teman. Ya, apapun yang butuh teman itu kita dekatkan. Waktu-waktu mungkin kita membutuhkan dia, welcome. Tapi kalau kita sudah menjauhkan dia, walaupun dia sudah sering gibah ataupun sering ngomong kita dan segala macam, biarin, diamin aja. Ya, orang pun tahu si A, si B, si C itu bagaimana karakter sudah tahu semua. Gitu. Makanya tolong jaga nih ya kawan-kawan semua yang ada di sini. Ya dilihat dulu, disortir dulu pembicaraan dia. Jangan sampai dia katakan kita langsung telan aja. Jangan. Cari info-info yang penting si A dulu, dan si B nih kita kumpul. Bener gini, lu bener gitu ini. Tuh lebih bagus seperti itu. Ya, makanya sekali lagi diam itu adalah emas. Oke, ada lagi nih pertanyaannya nih, Bu Mega. Ada lagi. Pak, gimana caranya kita selalu ingat untuk menjaga lisan biar nggak kelepasan? Apalagi nih Pak, zaman sekarang ya, anak-anak itu kalau ngomong kalimatnya belakangnya ada imbuhannya, yang aneh-aneh, ya kata-kata binatang lah terkadang gitu. Ya itulah pembiasaan gitu kita harus bilangkan kepada anak-anak kita. Ya, siapapun kita bergaul silakan dikasih tahu. Memang yang nama lisan itu Rasulullah SAW bersabda, aksaru li khotoya ibni Adam fi lisanihi. Banyakkan kesalahan dari anak Adam, yaitu dari lisannya. Makanya lisan ngomong-ngomong jorok, ngomong-ngomong kotor, ngomong-ngomong apa dihindarkan. Supaya hidup kita tenang, bergaul sama siapa saja masuk, bergaul sama si A masuk, si B masuk, makanya kita harus jaga semua lisan-lisan seperti itu. Ini Rasul sudah wanti-wanti, ya, udah katakan Rasul itu sudah sampai situ. Banyaknya kesalahan orang manusia itu, anak Adam itu dari lisannya. Makanya jangan dibiasakan, tegur mereka yang mengatakan kotor, mengatakan kasar, mengatakan segala macam bentuk yang tidak disenangkan, bilangkan. Panggil, jangan langsung dikasih tahu di depan teman-temannya, akan jatuh dia nanti. Oke. Mungkin pertanyaan yang agak lucu nih Pak. Boleh. Karena kan sekarang bulan Ramadan. Ya. Anak-anak kan mungkin pertanyaan lisan udah banyak. Banyak. Ya. Tapi ada juga pertanyaan yang
pas saya baca juga, wah ini dari zaman aku sekolah nih, kayaknya Ada. jadi Ya, jadi ya, ada ya. di sekolah gitu. Salah Nah. satunya ketika puasa, terus menangis, itu batal atau enggak Pak? Menangis dalam istilah puasa dilihat dulu nangisnya dalam kategori apa, posisinya di mana tuh bang menangis itu. Kalau menangis itu dia ada di posisi dalam keadaan duka, nggak jadi masalah. Siapapun orang berduka pasti menangis. Ya. Kecuali menangisnya diada-adain. Ya contohnya apa diada-adain tuh Bu Mega? Kira-kira yang diada-adain nih. Nonton film sedih? Nonton sekolah sedih. Itu diadain. Belum, nggak diada-adain. Diada-adain. Mungkin dia langsung tertarik ke hati kan. Gitu. Contoh apa? Diada-adain. Apa? Apa ya? Apa diantaranya? Apa? Hah? Apa Pak? Putus cinta, Oh, nah, berantem, hati-hati Nah. loh. ditonjok, jeger, nangis. Itulah yang katakan batal. Kenapa? Dia sendiri yang berbuat. Oke. Gitu, Mbak Mega. Ya, gitu. Jadi bukannya ada kita lihat gimana gue nanti sedih, jangan. Putus cinta, salah. Kan masih dalam keadaan belajar. Cinta putus makan tuh cinta. Masih nyambung nih Pak sama cinta-cintaan. Iya, cinta. Ada yang nanya lagi, Pak Ii, ini dari Tegar__ aja. Pak Ii, kalau kita putusin pacar kita Ya. pas lagi puasa, Ya. terus pas udah buka puasa lanjut pacaran lagi. Tidak dibenarkan oleh wanita. Ya, itu arti itu mempermainkan cinta. Oh gitu. Oh, begitu. Cinta itu udah ada di dalam hati. Sekarang puasa ditinggalin, besok pakai lagi, jangan. Ya, hapus yang begitu. Ya. Ya, Boleh berarti ya nggak Pak? boleh. Cinta itu hubbu, cinta itu di dalam hati. Al-qalbu di dalam hati. Ya Allah, nikmat banget ya. Ada seseorang cinta sama saya, tapi gimana ya? Sedih lihatnya, sedih. Oke, masih satu aja Pak istrinya. Balik lagi ke istri. Istri satu aja dulu dah. Ya, tapi ntar ya. 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 Lanjut kalau puasa. Oke. Pak, kalau lagi puasa, keselak es buah batal nggak? Ya. Keselak es buah, keselak tak bersengaja tidak apa-apa. Namanya keselak kan, Iya. ya, namanya keselak, ada sisanya makan. Keselak ya itu masalah. Coba Pak. Ya, tapi kalau benar-benar disengaja, waduh, batal total. Oh, berarti sama dengan kayak kita jalan tersungkur ke minum air. Ya, Nggak itu. masalah dong kita. Nggak masalah dong Rasanya. kesungkur, kesandung, nyebur, air ketelan. Iya. Masalah. Masalah. Kita nggak sengaja. Karena itu faktor tidak sengaja. Tidak sengaja. Boleh-boleh saja. Nah Ya. kalau misalnya wudhu Pak, Waduh. kumur-kumur, terus Telan. telan dikit. Ya itulah Gimana? makanya tetap membatalkan yang namanya ada sisa sedikit pun air ketelan itu ketika wudhu batal. Ya, makan daripada itu yang namanya wudhu kalau takut dia batal sudah dari muka aja awalnya. Ya, karena wajib itu muka, tangan, rambut, kuping dan kaki. Gitu ya. Tapi kan kadang kalau orang wudhu tuh nggak sengaja pas begini Benar, memang tidak sengaja benar. ngagetin, ada yang Iya. ngagetin dari belakang Nah, atau rendah itu. ya itu kan dikagetin nggak sengaja dia. Iya. Berarti nggak masalah. Udah, langsung makan dia kan. Telan. Jadi Telan. masalah. Nggak masalah. Karena dikagetin. Namanya orang kagetin gimana? Dia kan nggak punya penyakit kaget. Iya. Repot. Repot. Kaget. Itu ya. Ya, Berarti Jadi amannya gak usah kumur-kumur kalau lagi puasa atau kalau memang dia ragu, kalau memang dia tidak mau, udah lepas saja. Tadi bukan termasuk dari bab rukunnya. Itu kira-kira ya. Jadi gitu ya teman-teman, kalau Ya. misalnya lagi bulan puasa atau lagi puasa sunnah, Ya kalau takut ragu-ragu, ragu-ragu, mendingan mendingan tidak udah nggak usah langsung niatkan ke muka. Iya. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Muka, bukannya gosok, bukannya kumur-kumur. Makanya orang cara terapin kebanyakan di gosok-gosok nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Salah. Nah, ketika membasuh muka itulah yang katakan nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Langsung membasuh mukanya. Ila mana? Ila Ka'bain. Ka'bain sampai mana? Tangan siku ini sampai Ka'bain apa Ka'bain? Ka'bain. Marofik. Ila Marofik. sikut, Sikut. Kalau Ka'bain tangan. kaki, mata kaki. Salah Kamu lagi. beda ini. Nggak apa-apa, berarti belajar kita. Iya, Berarti kita. benar ya kita mengundang Pak Ii. Iya, Pak Jangan Silu. benar, jadi banyak ilmu Banyak yang kita ilmu yang dapat. didapat. Ila ya ila Marofik. Ya, Marofik nih siku. Kalau begini-gini aja, anak-anakku sekalian lihat dalam wudhunya begini ini salah. Kalau belum sampai siku. Kalau ilal Ka'bain itu sampai mata kaki. Jangan dikatakan
Trek ini begitu salah. Paham? Paham. Ada lagi. Ada lagi. Banyak Pak anak-anak yang nanya. Silakan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Excited. Bagus. Nih Pak, kalau teman kita bilang kita harus solid, terus dia mokel, kita juga harus mokel. Solid bagus. Dalam kata tanda kutip. Ya. Kalau kata mokel-mokel bukan dikatakan solid. Itu menghancurkan buat dia juga. Tuh. Dengerin. Ya, dengerin ya anak-anakku. Solid, cakep dah. Dalam kata kutip, dalam keadaan kebaikan. Tapi kalau solid dalam keadaan mokel, jangan dah. Ikutin, jangan diikutin. Lepas semuanya, hindari semuanya, tinggalin semuanya. Itu katakan membahayakan buat dia dan temannya yang mokel. Kalau dia takut dimusuhin, Nggak apa-apa, dimusuhin. Kan buat kebaikan. Ya, daripada dia hancur, jadi silakan secara pelan-pelan ninggalin, nggak jadi masalah. Itu lebih bagus, lebih akurat. Ya, ketimbang dia terjun nggak enak, ikut yang tidak benar, hancur buat masa depan dia, bahaya malah. Itu, ya. Yang begitu kita hindarkan semua. Ya, tuh kita lihat Bu Mega nanti tuh. Bu Dewita juga dilihat anak kita, jangan sampai dia ikut-ikut hal-hal yang menjerumuskan diri sendiri. jadi di bulan Ramadan ini ya, Iya. kalaupun pulang sekolahnya lebih cepat, sebaiknya langsung pulang. Langsung pulang, lebih bagus. Baca Quran dah. Iya. Dan nungguin tuh hal-hal yang positif dah. Begitu, ya. Paham ya semua kira-kira ya? Paham. Oke, bagus. Alhamdulillah. 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 Apalagi Bu Mega? Udah. Udah sih. Gak apa-apa, 2 jam pertanyaannya. gak apa-apa. 2 jam mah siap-siap aja. Karena banyak pertanyaan. Iya. Ya, itu. Tapi satu hal, ya, ada ketika bulan puasa itu cuma tidak mendapatkan apa-apa. Dalilnya kuat, ya. Itu dalilnya Apa, sangat Pak? kuat banget. Mau tahu dalilnya? Mau. Ya. Kam min so'imin. Kamin So'imin. Laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari tidak mendapatkan apa-apa. Pahala dapat nggak dapat. Kenapa itu? Penyebab? Karena apa penyebabnya? Karena dia menahan lapar dan haus doang. Ilal ju' wal atos. Apa dia kebaca? Gibah. Oke. Dua, dia mempunyai lisan sering ngomongin orang. Yang ketiga, sering nyakitin orang. Yang keempat, sering segala macam bentuk yang tidak dibenarkan dalam Islam. Iri mulu, dengki mulu sama dia. Dan sebagai macam bentuknya, itu ya hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Hati-hati nih. Ya, Rasul udah wanti-wanti tuh. Jangan sampai seperti itu. Banyak kaum kita puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Sedangkan nilai puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Sayang. Benar nggak Pak? Ada yang saya dengar nih katanya, sekalipun orang ahli ibadah, tapi tidak bisa menjaga lisannya, dia tidak akan bisa masuk surga. Benar, sangat benar banget itu. Lisan itu sangat benar banget. Orang yang sudah pinter ahli agama, pinter beribadah, pinter berpuasa, zakat dan segala macam, tapi kalau dia sering lisannya tidak terjaga dengan baik, ahlun nar, maka dikatakan dia penghuni neraka. Amit-amit ya. Amit-amit. Amin. Dan terus sekali lagi, momen yang pas ini kita jaga di bulan suci Ramadan ini, lisan kita jangan sering ngerumpi. Ya. Kalau memang tidak benar ataupun mau tanya jawab tuh bagus, tapi kalau udah ngerumpi tidak hal-hal yang negatif, tinggalin kan. Ya, sifat-sifat seperti itu. Makanya ngerumpi ini itu tadi nggak dapat apa-apa tuh. Ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak manusia yang tidak puasanya mendapatkan apa-apa kecuali menahan lapar dan haus saja. Rugi orang seperti itu. Jadi kita dari Ramadan ini ya harus benar-benar menjaga lisan. Harus menjaga. Semoga Harus. kelanjutan Benar, terus. itu dia. Berarti Khususnya buat menjaga anak-anak. lisan ini sangat penting. Penting banget. Inilah anak-anak kita nih, bulan puasa momennya pas nih. Iya. Ya, momennya pas banget. Kalau emang tidak bisa menjaga lisan, udahlah baca Quran aja. Ya, baca Quran yang baik. Itu Mega bilangin nama yang lainnya, baca Quran, hatamin. Yang belum sama sekali hatam Quran dari masa hidup sampai sekarang rugi. Banyak. Coba kamu lihat, cek aja tuh anak-anak itu. Banyak yang tidak hatam sampai detik ini. Masa dari dulu udah tua bangka segala macam bentuknya, belum hatam. Itulah orang-orang yang
rugi. Orang merugi ya Pak Rugi. ya. Jadi dari kesimpulan semuanya ya, Iya. sebenarnya mungkin orang lain melihat atau merasa menjaga lisan itu sebagai sesuatu yang simple, yang kecil, tapi ternyata dampaknya besar banget. Besar sekali, ya. besar kali. Bahkan bisa membuat amalan-amalan yang lain jadinya Jadi hilang. Iya. Sekalipun mereka Ahli itu ibadah. ahli ibadah, Nah, tapi kalau karena tidak dengan bisa lisan menjaga lisannya, waduh, ahlun nar. Hati-hati. Ya, mungkin karena lisan itu kaitannya kepada orang lain, ya Pak ya. maksudnya? Jadi kesalahannya itu dilakukannya kepada orang iya, lain. karena kan menyangkut ke perasaan orang lain. Kalau orang lain tidak memaafkan, pasti kan ada hubungannya masih itu. Ya, benar. Itulah yang hebatnya kalau orang punya dia dikasih salah dan minta maaf duluan, kita jempoli. Itu luar biasa. Orang-orang seperti itu luar biasa. Namanya gentleman banget. Ya. Jadi teman-teman di rumah semuanya mohon dijaga lisannya. Mungkin saya juga belajar nih. Iya. Harus menjaga lisan gitu ya. Ya. Segala sesuatu ya harus menjaga lisan. Terus kita pun sering-sering meminta maaf. Ya, sering-sering. Meminta maaf itu nikmat, apalagi memberi maaf sebelum diminta. Cakap itu. Quotes of the day. Good pokoknya itu Mungkin semuanya. sebelum menutup nih Pak hari ini, saya ingin kata-kata terakhir dari Bapak atau pantun nih. Pantun nih ya. Buat anak-anakku sekalian, jaga lisan kalian, perbaiki pergaulan kalian. Kalau yang tidak bermanfaat tinggalkan. Ya, ambil yang positifnya. Kalau kita dimusuhkan, biarkan saja. Hanya Allah yang tahu niat dan hati tulus kita. Maka dari itu, sekali lagi jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti orang, menyakiti tetangga, menyakiti teman, apalagi kepada orang tua. Ya, itu saja yang saya kasih gambaran buat kalian semua. Saya kasihkan sekali lagi pantun buat Anda semuanya. Dengarkan baik-baik dari saya yang tercinta. Ikan duyung goyang-goyang. Cakep. I love you sayang. Terima kasih Pak Igi. Oke, makasih banyak. Dadah semuanya. Baik, demikianlah podcast kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi